Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan jatuhnya esok insyaallah hari Kamis tanggal 19 Februari. Berbeda dengan metode hisab yang menjadi pegangan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar juga Republik ini selain Nahdlatul Ulama, mereka menetapkan 1 Ramadan jatuhnya hari ini tanggal 18 Februari. Hakikatnya perbedaan ini bukan yang pertama. Umat Islam di negeri ini, saya mewakili MUI Pusat, sudah terbiasa. Peganglah kaidah yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, da' mayaribaka ila malayaribaka, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Dan ada kaidah ushul fikih, al yaqinu lizabil syak, keyakinan tidak bisa digangguan oleh sebuah keraguan-raguan. Mana tahu ada di antara bapak ibu yang yakin hari ini puasa, tafadhal. Yang enggak boleh, kenapa kita puasa besok? Saya cari siapa yang terlambat puasanya Ustadz, biar hari ini bisa makan-makan cucurak. Terus pas lebaran mana yang duluan? Itu yang nggak boleh. Jadi kita yakini karena memang masing-masing punya dalil. Metode hisab adalah peredaran matahari, sedangkan metode ru'yah adalah melihat hilal. Dan ini didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, sebagaimana keterangan Allah di surah Ar-Rahman bahwa Allah ciptakan matahari dan bulan sebagai alat hitung. Nah, terlepas dari itu semua, kita digambarkan, dijelaskan dan terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan utama Allah mensyariatkan puasa Ramadan kepada orang beriman untuk meraih derajat takwa, la'allakum tattaqun, sebagaimana keterangan Allah dan surah Al-Baqarah di ayat 183. Ayat nanti yang paling familiar, yang paling viral selama bulan Ramadan ya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini insyaallah yang rumahnya di kota wisata, besok subuh saya ngisi pengajian tentang ayat ini di Masjid Darussalam. Mungkin pernah dengar ya Masjid Darussalam, masjid yang sangat megah karena dibangun di atas 50 miliar. Dan kajian kita di sana bisa dihadiri sampai ratusan orang. Rumah perumahan komplit, elit, tapi mereka sangat senang dengan kajian. Nah Bapak Ibu, kita mendapatkan keterangan dari Allah, la'allakum tattaqun. Ternyata tujuan utama Allah perintahkan kita berpuasa Ramadan supaya kita meraih derajat takwa, derajat kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah. Derajat tertinggi seorang manusia di hadapan Allah bukan karena status sosialnya, bukan karena kekayaan, jabatan atau apapun, tapi Allah jelaskan di surah Al-Hujurat, surat 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah mereka yang bertakwa. Bahkan Allah perintahkan di surah Al-Baqarah di ayat 197, saat kita menghadap Allah, saat ajal kita datang, Allah ingatkan bekal yang terbaik pada Allah bukan harta yang melimpah, bukan karena status sosial kita, sehingga saat meninggal Pak Haddad karangan bunga turut berduka cita penuh halaman. Bukan itu ukuran, bukan itu bekal terbaik. Maka Allah ingatkan di surah Al-Baqarah tadi di ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bahkan Allah ingatkan dalam ayat yang lain, libasut taqwa khairul lakum. Pakaian terbaik menghadap Allah bukan pakaian branded. Kalau Allah, saya pernah ke Zurich, kata dubes kita waktu itu Pak Mulyaman Haddad, sempat jadi komod di BSI, saya ngajar BSI Tower. Kata beliau, Zurich itu kota termahal di muka bumi. Milan kalah, branded dunia ada. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa bukan branded dunia yang menjadi pakaian terbaik sama hadap Allah, tapi libasut takwa, pakaian ketakwaan. Dan apa itu takwa? Takwa kata para ulama menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itulah takwa sesungguhnya. Nah, kita berharap Ramadan tahun ini kita mampu meraih derajat takwa. Kita berharap Ramadan tahun ini akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita berharap Ramadan kali ini bukan Ramadan yang membuat kita celaka. Sebagaimana doa malaikat Jibril alaihissalam di hadapan Rasulullah SAW saat beliau menaiki anak tangga mimbarnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang memerintahkan Rasul kita Muhammad SAW mengucapkan amin 3 kali. Amin yang pertama berkaitan seseorang memiliki orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya ternyata tidak menghantarkan anak ini meraih tiket surganya Allah. Ucapkan Muhammad celaka dia. Amin. Maka malaikat Jibril mengatakan raghima anfu abdin, celaka dia. Ucapkan Muhammad amin dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira Bapak Ibu yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi kita Muhammad SAW, kira-kira doa ini Allah kabulkan atau ditolak? Pasti dikabulkan. Amin yang kedua apa? Yang harus saya dudukkan juga, yang viral kan hadis yang mungkar. Celaka seseorang apabila masuk Ramadan tidak bermaaf-maafan, itu hadis yang mungkar kata ahli hadis. Yang betul hadis sahihnya, celaka berkaitan punya orang tua, kita tidak mampu mendapatkan tiket surga dari orang tua karena nggak berbakti pada mereka. Celaka kedua apa? Nah, ini yang paling kita khawatir. Kita dipertemukan Ramadan. Karena doa-doa kita sepanjang bulan Rajab Sya'ban, Allahumma balikna Ramadan. Masih ingat nggak doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya, pasti ingat ya. Dan insya Allah kalau kita yakini hari ini berarti Ramadan telah tiba. Kalau Bapak Ibu yakin besok berarti insya Allah mulai malam ini kita masuki 1 Ramadan. Nah pertanyaannya, apa amin yang kedua yang diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW? Raghima anfu abdin, celaka seseorang saat dia dipertemukan Ramadan, dan saat Ramadan berlalu dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Ucapkan amin Muhammad, amin. Yang ketiga, celaka seseorang saat nama engkau disebut Muhammad mereka enggan bersolawat. Ucapkan amin Muhammad, amin. Maka Pak Haddad mewakili DKM dan pengurus atau PII di sini, jangan sampai kami para ustadz menyampaikan atau menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW enggan bersalat. Celaka tuh orang. Masa kita undang ustadz celaka di pengajian kita? Pertanyaan berikutnya, yang harus mengucapkan salawat ustadznya menyebutkan atau kita yang dengar juga harus bersalawat? Paham pertanyaan saya? Yang harus mengucapkan saat nama Nabi kita disebut bersalawat hanya ustadz yang menyampaikan atau kita jamaah juga harus bersalawat? Bersalawat. Allah aja bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat itu perintah Allah dan Allah mengaku diri bersalat untuk Nabi. Artinya apa? Allah memberi Nabi kita tahniyah, kedudukan, kehormatan. Bukan Allah bersujud, enggak. Allah terhadap Sang Khalik. Artinya Allah muliakan Nabi kita. Tapi kita jarang bersalawat, malas bersalawat. Celaka. Yang mendoakan celaka malaikat Jibril alaihissalam, bukan sembarang. Bahkan diperintahkan amin kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa rewardnya? Man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi asyran. Yang bersolat untukku 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Apa artinya? Allah beri kebaikan, rahmat, kasih sayang dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, waktu yang sempit ini saya diingatkan sampai jam 1, berarti perjalanan saya kejauhan dari Bogor ya. Kajiannya cuma setengah jam, perjalanan hampir 2 jam lah di macet. Nah, bagaimana meraih derajat takwa? Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya mencoba mengajak diri saya dulu, keluarga saya, dan semoga keluarga besar Jamaah Masjid Al-Hidayah, lakukan 5 program utama sepanjang Ramadan. Kalau mampu kita wujudkan, insya Allah la'allakum tattaqun bisa kita raih. Yang pertama, jadikan Ramadan sebagai syahrul ibadah, bulan beribadah. Apa dalilnya Ustadz? Kok Ustadz tahu kita jadikan Ramadan bulan ibadah? Lihat hadis Ahmad dan Tirmidzi. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Faridallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa kepada kalian. Futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabul jahim.
Sepanjang bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu rahmat dari langit. Dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wasufadati syayatin. Hanya di bulan Ramadan Allah belenggu setan. Kata-kata setan dibelenggu menunjukkan ini kesempatan kita melakukan ibadah seoptimal mungkin Ramadan. Kalau Ramadan saja kita tidak bisa menampilkan ibadah terbaik di hadapan Allah, bagaimana pasca Ramadan? Walaupun ada yang bertanya, Ustadz kenapa masih aja bermaksiat di bulan Ramadan? Katanya setannya dibelenggu. Sebagian ulama menyebutkan setannya dibelenggu adalah dedengkot-dedengkotnya, kroconya kagak. Masa dengan kroco kita kalah? Gimana nanti pasca Ramadan dedengkotnya muncul? La haula wala quwata illa billah, Allah musta'an. Inilah kesempatan. Maka apa ibadah utama di bulan Ramadan? Yang pertama jelas berpuasa di siang hari. Tapi diingatkan oleh Rasulullah SAW, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Dalam hadis amat disebutkan oleh beliau, kam min shaimin laisa min siyamil ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasa, cuma dapat lapar dan haus. Siapa di antaranya? Di antaranya kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, malam yada qaula zur wal amal bihi wa laisa lillahi hajah ayyada ta'am wa syarabuh. Siapa di antara mereka berpuasa cuma dapat lapar haus, enggak dapat pahala puasanya, dia tidak pernah meninggalkan perkataan dusta atau melakukan amalan yang sia-sia, kerjanya tidur aja. Siapa bilang tidur itu ibadah? Itu hadis palsu. Justru Rasulullah SAW banyak memimpin perang di bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan loh. Bahkan republik ini diproklamirkan tanggal 17 Agustus bertepatan tanggal berapa? 17 Ramadan loh. Jadi justru keliru, Ramadan bulan produktif. Bukan bulan membuat kita lemah, letoy. Padahal Rasulullah SAW saat memimpin perang tuh usia udah 60 tahun ke atas loh. Yang pernah ke Turki, ada namanya sebuah tempat Paleskatopi, itu apa? Kerajaan Paleskatopi. Di situ salah satu museumnya ada pedangnya Rasulullah SAW. Ada pedangnya Abu Bakar, yang pernah ke Turki tahu itu. Saya membayangkan puasa suruh pegang pedang. Kagak puasa pegang pedang sebesar itu, jangankan tebas leher musuh, pegangnya udah gemetar, saking beratnya itu bayangkan. Tapi perang itu terjadi bulan Ramadan. Jadi saya ingatkan bukan nggak boleh tidur, tapi jangan banyak tidur. Ya, banyak baca Quran, bukan banyak tidurnya. Ini dikit-dikit tidur, pengajian tidur. Yang tidur saya ingatkan jangan lupa baca doa mau tidur. Karena dalam surah Az-Zumar 42 kata Allah tidur tuh sama dengan kematian. Kenapa? Orang tidur tuh ruhnya dalam genggaman Allah. Buka surah Az-Zumar 42. Kalau kita dikembalikan ruh ke jasad, makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Cuman kalau ngaji niat banget mau tidur pakai baca doa kebangetan itu. Nggak usah ngaji aja, udah niat tidur pindah tempat tidur. Kalau nggak sengaja bolehlah, kalau nggak sengaja ya totok ya. Nah, Bapak Ibu, itu amalan pertama puasa. Tapi diingatkan hati-hati pencuri-pencuri puasa. Di antaranya apa? Setan gepeng, HP. Jangan sampai lebih lihat banyak HP dibanding lihat Al-Quran ya, kajian-kajian sebagainya. Yang kedua TV. Ya Ramadan nobar. Yang ketiga hobi-hobi yang nggak jelas, mancing, main gaple, pakai bala 6 turun, pakai takbir ya Allahu Akbar, kan? Nah, itu keliru ya. Jadi hindari, karena Allah sudah ingatkan walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 3, surah 23 ayat 3. Siapa sosok qad aflahal mu'minun? Di antaranya mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku malayani. Sosok muslim yang baik bukan hanya rajin ibadah, tapi mampu gak kita meninggalkan hal yang sia-sia. Saya ingatkan ya, karena saya masih di Komisi Fatwa MUI, jangan nonton TV saat sahur. Apalagi ditonton lawak. Pelawaknya dapat duit, kita dapat dosa. Waktu sahur perintah Allah apa? Apa perintah Allah? Wabil asharim yastaghfirun, banyak istighfar. Mau tahu nggak? Orang yang banyak istighfar janji Allah. Buka surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. 5 janji Allah kepada kita yang lisannya banyak istighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lihat surat Nuh ayat 10. Allah ampuni dosa-dosa kita.
Orang yang banyak istighfar syarat. Yursilis sama alaikum idrara. Ternyata orang banyak istighfar, Allah turunkan rahmat, kasih sayang, cintanya pada kita. Bukankah saat kita sudah dapat cinta Allah dimudahkan hidup kita? Kata orang Sunda, waluya, kapan perlu ayak. Haji umroh ayak. Kata Pak Ustadz Haddad, mau nikah lagi ayak. Karena guru beliau Ustadz Arifin Ilham, bukan saya gurunya. Ya itu contohnya ya. Tapi beliau gak berani-berani, cuman asisten doang. Ya kan itu contohnya. Pokoknya ayak. Kata wong Jawa, waluyo, kapan perlu ono. Nah itu contohnya. Enak gak hidup? Itulah barokah. Syaratnya ternyata diantaranya banyak istighfar. Yursilis sama alaikum idrara. Yang ketiga, yumdikum bi amwal. Ternyata yang lagi galau dengan ekonominya, sedang morat-marit dengan kehidupannya, banyak istighfar, bukan banyak ngeluh. Nah, kuis Ramadan dari saya. Yang bisa jawab hadiah umroh bareng saya tanggal 7 Maret. Pulangnya 23 Maret. Jawab ya, yang bisa angkat tangan. Termasuk Kiai Haji Haddad. Nah, ya, karena katanya dapat lakop Haddad dari Ustaz Arifin. Nah, semoga tidak cepat dipanggil seperti Ustaz Arifin. Pertanyaannya, manusia ini lebih banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Pertanyaannya, Pak Aden yang pertama jawab, berarti berhak dapat umroh. Pertanyaannya, apa manfaat mengeluh? Satu aja. Dan Allah juga menyebutkan manusia ini qalilan ma tashkurun, huwallazi ja'al sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Manusia sedikit sekali yang pandai bersyukur. Kita ini makin tua, saya baru 56. Jumat nanti insya Allah pas 56. Pak Haddad ternyata lebih tua lagi, 66. Walaupun Big Boss guru beliau duluan meninggal, belum usia 50 waktu itu ya. Itu contohnya. Udah? Ayo, apa manfaat mengeluh? Buka pun pede saya, silahkan. Apa manfaat mengeluh? Dan Allah menyebutkan dalam surat Ma'arij di ayat 19, khuliqal insanu halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ciptakan suka berkeluh kesah. Pertanyaan saya, apa manfaat mengeluh? Angkat tangan. Apa? Ayo silakan, apa? Silakan ke depan. Jangan nggak kelihatan. Apa manfaat mengeluh? Silakan. Nah, itu namanya bukan mengeluh. Itu namanya memohon pada Allah. Beda mengeluh dengan memohon. Mengeluh itu konotasinya negatif, Mat. Contoh datang ke Pak Haddad, uangku habis, itu mengeluh. Datang ketemu Pak Haddad, mukanya muka proposal, muka minta bantuan, itu mengeluh artinya. Jadi pada Allah bukan mengeluh, memohon. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku. Memohon bukan keluhlah padaku. Betul kan? Terus lihat surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Memohonlah padaku, minta padaku, bukan mengeluh padaku. Makanya Nabi Ayub dikasih penyakit 18 tahun, pernah dengar nggak beliau mengeluh? Ya apa? Unek-unek. Bapak hilang stres, kami yang dengar keluhan Bapak tambah stres. Arti manfaat itu dua objek tuh ada manfaat. Bapak manfaat, saya manfaat. Tapi kok Bapak mengeluh hilang stres, saya tambah stres dengar keluhan Bapak. Saya jawab ini di forum profesor, saya challenge gak ada bisa jawab. Sampai ada yang buka merdeka.com. Manfaat mengeluh percis, menghilangkan stres. Yang kedua, mempererat hubungan suami istri. Saya mau nanya, kalau istri kita sering ngeluh, kira-kira mempererat hubungan atau cari istri baru, Mas? Duluan. Ini mohon maaf, saya buat happy biar jangan ngantuk nih kan. Ya, jadi jadikan Ramadan bulan ibadah. Ibadah utama puasa. Yang kedua saya ingatkan nih, hadisnya tuh paralel sebenarnya antara puasa dengan sholat tarawih. Man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dan barang siapa sholat tarawih di bulan Ramadan dasari iman mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya puasa dengan tarawih itu sejoli. Ini enggak, hanya awal Ramadan nanti malam saya yakin penuh sesak. PII buat aturan cepat pulang karena malam pertama Ramadan. Makin maju Ramadan, softnya makin mundur, makin maju. Yakin banget jawabannya.
Yakin. Terbalik dengan Masjidil Haram, makanya sekali-sekali coba umrah bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan, kalau umrah bulan Ramadan, pahalanya seperti haji dan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yang sudah haji, siapapun sudah haji, nggak ada satu riwayat pun barang siapa yang haji, haji bersamaku. Yang ketemu riwayatnya hadiah umrah. Tapi umrah bulan Ramadan, haji bersamaku. Hadis Sahih Bukhari itu. Apa yang saya sampaikan? Karena Allah, saya bertekad berazam setiap tahun bisa umrah akhir Ramadan. I'tikaf di sana sampai Lebaran. Yang ingin saya sampaikan, justru makin akhir Ramadan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh sesak dengan kaum muslimin muslimah seluruh dunia. Bahkan di malam 27 dan 29 seperti air bah orang masuk masjid. Sampai saya dapat ilmu, saya sampaikan pada jamaah, kalau malam 27 nanti malam keluar kamar mandi, ingin mandi atau apapun hajat, jangan lewat jam 8 pagi. Kalau lewat di blok masjid, kapan bisa kembali? Besok paginya lagi. Karena semua udah padat tuh masjid malam 27. Kenapa? Keyakinan orang Arab, Lailatul Qadar kalau tidak malam 25, 27, 29. Kalau kita keyakinannya apa? Mudik. Kalau nggak mudik nggak afdol Idul Fitri. Betul? Masjidnya kosong, yang penuh sesak mana? Mall, pasar, tol. Masih ingat nggak kasus Brexit, Brebes exit? Banyak orang meninggal kelaparan, kehausan. Bahkan dunia mencatat rekor. Kenapa? Karena inflasi tertinggi saat itu, saat kasus Brexit. Kenapa? Satu air mineral seliter harga 150.000 dijual, dikejar orang. Pelakunya siapa? Orang kafir atau kita? Kita umat Islam mudik. Saya nggak bilang mudik dilarang, itu perkara mubah. Tapi mudiklah yang syar'i. Sebelum tanggal 20 Ramadan atau malam takbiran. Yang lebih syar'i lagi, habis sholat Id, bermaafan dengan tetangga sebelah, dengan imam dan sebagainya, baru mudik. Itu keren. Jadi kan ibadah. Saya ingatkan tadi, yang puasa nggak sholat taraweh, kata ulama puasanya khidat, cacat. Siapa di ruang ini anggota tubuhnya cacat? Angkat tangan, angkat kaki. Siapa yang mau turunannya cacat? Angkat tangan. Tapi puasa kita cacat, nggak pernah risau kita. Bahkan jangan mimpi. Kalau kita puasa Ramadan tidak sholat tarawih, jangan mimpi dosa-dosa kita yang terlalu akan diampuni oleh Allah. Karena tadi paralel di antara puasa dengan sholat tarawih. Bagaimana sholat tarawihnya yang betul? Dengarkan hadis dari Abu Daud dari Rasulullah SAW. Man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawihnya berjamaah bersama imam sampai salam. Artinya kalau imam ngajak 11, ikut 11. Jangan 8 rakaat pulang. Kenapa pulang, Pak? Saya bisa tarawih 23 rakaat gaya. Kalau ingin 23, jangan di masjid yang 11. Cari masjid yang 23. Kami sebelum tahun ini ternyata Saudi memutuskan sholat tarawih kami 11 rakaat. Bagi mereka yang ingin cepat, tepuk tangan. Saya termasuk yang sedih. Karena rindu saya sholat di sana. Karena 20 rakaat dibaca imam 1 juz. Jadi kalau malam 21 yang dibaca imam juz ke-21. Kira-kira kalau Masjid Al-Hidayah mulai tahun ini sholat tarawih setengah juz aja, jamaah bertambah atau bertambah kabur? Cocok. Kalau 1 juz ada yang pingsan nggak? Sikilku copot nggak? Kita justru rindu sana. Apa yang saya sampaikan? Bahwa kalau kita ingin sholatnya 11, saya mohon berdasarkan hadis ini, carilah sholat yang masjidnya 11 rakaat. Kalau ingin 23, carilah masjid yang 23. Paham ya? Dulu sebelum pandemi, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi sholatnya 33 rakaat. Habis Isya 20 rakaat 1 juz, nanti setengah 1 malam diajak imam 10 rakaat 1 juz. Bayangkan setengah 1 malam yang dibaca imam juz Al-Baqarah 1 juz. Kira-kira sikilku copot. Ya nggak terbiasa, sujud sekalian tidur, pakai ngorok gitu. Karena imamnya sujudnya agak lama. Jadi sekalian tidur kan coba. Tapi sekarang hilang itu, pelan-pelan berkurang. Pasca pandemi udah berubah ya, wallahu a'lam bishawab. Masih punya otoritas, maka saya mohon jangan tinggalkan sholat tarawih. Mudik sudah saya sampaikan, ini bulan ibadah.
bukan bulan main-main. Minta ketemu Ramadan seenaknya kita puraka Ramadan. Nggak takut dengan doa malaikat Jibril tadi, celaka orang. Saat Ramadan berlalu, dosa belum diampuni oleh Allah. Salah satu dosa kita diampuni oleh Allah, puasa, iman dan mengharapkan ridha Allah. Sholat tarawih juga berdasarkan iman mengharapkan ridha Allah. Dah ya, ibadah-ibadah lain karena waktunya sih dikejar nih waktu. Marah pula nggak diundang lagi, ya nggak apa-apa, nggak diundang juga nggak apa-apa. Yang kedua, jadikan Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Para ulama terdahulu menjadikan Ramadan nggak ada bacaan lain. Sebenarnya kajianmu nggak perlu, asal semua Quran dan Quran bacaan. Nggak ada kajian tafsir dan sebagainya. Mereka nggak pernah baca kitab tafsir. Yang mereka baca cuma Quran dan Al-Quran. Karena Ramadan syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dan surah Al-Baqarah ayat 185 Allah jelaskan di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Nah, kita buat komitmen yuk. Seandainya sepanjang Ramadan ada di antara kita nggak khatam Quran, dendanya apa? Misalnya, saya memotivasi jamaah. Apakah niat saya riya ujub biar Allah yang nilai? Catat Ustadz Adat, Ustadz siapa tadi? Fauzi. Kalau saya hamba Allah, Al-Fakir Taufik Daud nggak khatam sepanjang Ramadan minimal 5 kali, saya siap denda infak di keropak kita 10 juta, catat. Tapi kalau Ustadz Haddad dan teman-teman nggak khatam minimal sekali, dendanya apa ya? Separuhnya. Bener ya, separuh. Oke, deal. Komisi fatwa, deal. Nah, berarti kalau bohong wisulan. Jangan khawatir, manusia bisa kita tipu. Saya bisa nipu jamaah. Ternyata saya nggak khatam 5, menghindari 10 juta. Allah nggak bisa kita tipu. Catat itu. Ternyata ada ayatnya. Buka surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nas may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi. Ada di antara manusia ucapan mereka, retorika mereka, tausiah mereka membuat kamu kagum. Bahkan dia beri kesaksian di hadapan Allah. Aku ini ikhlas, aku hanya mereka ridho engkau ya Allah. Apa jawaban Allah dalam surah Al-Baqarah 204 pada orang-orang ini? Wa huwa aladul khisam. Hakikatnya kamu taufik penentang. Ucapanmu dengan perbuatan gak sama. Maka Allah turunkan surat Shaf ayat 2 dan 3. Kabura maktan kan? Indallah entakum ala taf'al. Na'udzubillah. Makanya pertanyaan saya, yang pertama masuk neraka ustadz atau jamaah? Semangat banget. Surat apa ya berapa? Yang tahu hadiah umroh. Ada ayat Qur'annya. Siapa duluan masuk surga? Masuk neraka ustadz. Betul. Ternyata ada ayat. Buka surah Al-Baqarah ayat 166 dan Al-Baqarah 167. Ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Coba lihat. Saat orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Kalau kajian seperti hari ini yang diikuti ustadz, betul? Ternyata nanti di hadapan Allah saya berlepas tangan. Kenapa? Yang saya ajarkan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut logika saya, pemikiran saya, keinginan saya, habis kan. Na'udzubillah min dzalik. Oke, deal ya. Khatam Quran ya semua. Minimal sekali ya. Yang gak khatam Quran tadi denda 5 juta. Ustadz Taufik kalau gak khatam 5 kali, denda 10 juta. Allah syahid. Makanya alhamdulillah ini udah masuk juz ketiga saya. Itu jadi makanya ada kesempatan tadi mau baca Quran diajak ngobrol, padahal bisa 1 juz tuh. Sengaja saya buru-buru ke sini biar bisa diajak ngobrol. Tapi minimal bacalah Quran, udah kita kasih wakaf. Bahkan seandainya Bapak Ibu ingin Al-Quran dari saya siapkan. Tapi syaratnya dibaca. Jangan mentang-mentang bagus nggak dibaca-baca. Itu nggak boleh ya. Yang mau ke mobil saya nanti. Tapi dibaca ya. Ustadz saya punya anak yatim, saya punya masjid, musola nggak punya Quran, boleh minta. Tapi syaratnya dibaca bukan disimpan. Ini amanah loh. Karena ini wakaf Quran, kita tebar Quran manapun. Yang ketiga, lewat jam 1 dikit bolehlah. Extra time lah. Ustadznya semangat. Padahal saya dari pemakaman, ada sahabat saya meninggal kan. Yang ketiga, saya ingatkan. Siapa yang tahu amalan Abu Bakar dalam sehari jaminannya surga? Yang bisa jawab hadiah Quran. Katakan. Amalan Abu Bakar dalam sehari yang disebutkan Rasulullah SAW jaminannya surga. Ayo cepat, waktu kita silakan. Pertama, infak. Pertama udah salah, bukan infak. Memberi makan fakir miskin. Tolong bedakan infak beri makan. Antum kasih infak orang miskin, beli pulsa, beli rokok deh. Ini kasih makan. It'amut ta'am.
Dengarkan Bapak Ibu. Wujudkan di sisa umur yang Allah berikan. Walaupun gak mudah. Saya mengintai hadis ini seingat saya hampir 5 tahun baru Allah beri kesempatan. Apa itu? Satu hari Rasulullah bertanya di hadapan sahabat. Sahabat rame. Siapa yang hari berpuasa? Yang angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar riwayat ini? Terus beliau nanya lagi. Gak ada yang angkat tangan. Kecuali Abu Bakar saat itu. Yang kedua, siapa hari ini mengunjungi orang sakit? Kembali Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Kembali Abu Bakar. Siapa hari mensolatkan jenazah dan mengiring jenazah? Kembali Abu Bakar. Apa jawaban Rasulullah SAW? Man istamahadil a'mal yauman dakhalal jannah. Barang siapa berkumpul 4 amal dalam satu hari, sehari ya. Jangan hari ini puasa, besok meninggal. Terus saya ingatkan, yang paling berat mengumpulkan 4 amal itu antara puasa dan orang meninggal. Jangan besok puasa semoga Pak Haddad meninggal, gak boleh. Itu zalim namanya. Dan saya Allah beri hari ini. Puasa, tadi sengaja saya mengunjungi jamaah yang sakit, memberi makan, saya telepon istri cari di mana makanan, dan ada yang meninggal tadi. Allahu Akbar. Bukan berarti saya ahli surga, minimal kita sudah ittiba. Yang menentukan surga dan neraka bukan kita, betul? Kita masuk surga karena amal atau karena rahmat ridho Allah? Itu yang penting, jangan lupa. Karena rahmat dari ridho Allah. Ya, tadi banyak istighfar, orang yang susah punya harta, punya anak istighfar, dan terakhir yang ingin jalan-jalan keliling dunia, ingin healing ke Aqsa, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena perintah Rasulullah SAW healing itu 3 tempat, yang lain gak perlu. Siapa udah ke Aqsa? Udah ke Aqsa? Alhamdulillah. Ayo yang belum ke Aqsa, kita September insya Allah. Saya baru pulang dari Patani Yala ke satu pulau yang isinya umat Islam semua, karena turunan mereka turunan Jawa, namanya Koh Panji, daerah Thailand Selatan. Ya, Masya Allah. Ternyata saudara kita ada di mana? Di tengah pulau ada masjid indah. Allahu Akbar. Sayang yang sholatnya cuma 5 orang. Nah itulah kita. Ya. Terakhir, belum terakhir. Jadi jadikan Ramadan bulan Quran. Yang ketiga, jadikan Ramadan bulan sodakoh. Ayo banyak-banyak sodakoh. Yang punya mobil, siapkan Quran, wakaf Quran. Di mana sholat, tebarkan Quran. Kasih satu. Selama ada orang baca Quran yang kita wakafkan, pahala dia mengalir tanpa dikurangi pahala dia. Apalagi selama Ramadan dalam mobil ada air mineral, ada kurma. Terserah mau kurma apapun. Tapi kurma yang bisa dimakan orang, jangan keras-keras pula. Ya, kurma sukari misalnya kan. Kurma ajwa tidak semua orang Indonesia suka. Tapi kalau sukari saya lihat menjadi familiar ya, viral ya. Oke. Apa artinya? Saat adzan berkumandang sebelumnya Bapak Ibu sudah menyebar sodakoh itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, sodakoh berbentuk air adalah sodakoh yang paling utama. Makanya dilarang jualan air. Apalagi dalam keadaan umum kita menahan orang untuk minum air, dosa besar itu, contoh demikian ya. Jadi jadikan Ramadan bulan sodakoh. Ayo banyak-banyak sodakoh. Penyesalan manusia saat ajal tiba berkaitan sodakoh, betul? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sodakoh aku minas sholihin. Ramadan masih pelit, maka naudzubillah gimana pasca Ramadan? Pertanyaan saya, manusia ini hakikatnya dermawan atau pelit? Surat apa ya berapa? Nah, saya traktir makan di Abu Nawas. Nah, jawabannya buka surah Al-Isra, surat 17 ayat 100. Lihat alinea terakhir. Wa kanal insanu qatura. Manusia ini makhluk yang sangat pelit. Pertanyaan berikutnya, orang makin kaya makin pelit atau makin dermawan? Semangat banget. Surat apa ya berapa? Ayo. Kalau ada yang bisa jawab, jangan lama-lama nanya Google pula. Lihat surat Ma'arij, surat 70 ayat 21. Wa idza masahul khairu manu'a. Manusia kalau diuji kain makin kikir. Kenapa kata Allah? Lihat surah Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia terus cinta dengan hartanya. Lihat lagi surah Al-Adiyat ayat 100. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Jadi kenapa banyak orang kaya pelit? Dia terus cinta dengan hartanya. Yang bilang saya atau Allah? Allah pasti maha benar enggak? Tapi jangan cuma nunjuk-nunjuk orang kaya. Manusia pelit atau dermawan? Kita manusia atau makhluk jin? Berarti secara umum manusia ini pelit. Meregehe se bin bakhil bin koret bin medit. Yang keempat, jadikan Ramadan bulan i'tikaf, meraih Lailatul Qadar. Saya ingatkan hadis Sahih Bukhari sampai saya ke Samarkand di Uzbekistan.
ingin membuktikan kitab Sahih Bukhari yang saya baca. Dan saya bertemu dengan hadis ini di salah satu etalase Muslim Imam Bukhari samarkan. Apa kata-katanya? Karena Rasulullah SAW ya'takifu fi 20 Ramadan ba'dal fajar. Iktikaf yang benar bukan malam 21. Apalagi malam-malam ganjil. Dari mana tuh teorinya? Ada enggak Rasul iktikaf malam-malam ganjil? Yang ketemu hadisnya hadiah umroh, angkat tangan, terus angkat kaki. Udah malam-malam ganjil, gayanya gaya dia. Habis tarawih pulang dulu, jam 11 malam baru ke masjid. Karena di pikiran dia mie glosor belum habis, gorengan belum habis, makan dulu di rumah. Jam 11 gaya masuk iktikaf, gaya pindah tempat tidur. Bantal dibawa, ketawa sadar ya. Nanti mau menjelang sahur pulang ke rumah. Ini gaya dari mana? Nanti kalau ada slot kosong saya siap menjelaskan tentang iktikaf. Kasihan. Ingat, amalan gak sesuai contoh Rasulullah SAW diterima atau tertolak. Bahkan Allah yang bersumpah dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakan Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang yang paling rugi amal perbuatan ini? Dia beramal, dia itikaf, tapi gak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena cara dia tidak ittiba. Dia tidak ikhlas karena Allah. Karena syarat amal diterima oleh Allah dua kan, ikhlas dan ittiba. Apa arti ittiba? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saya sekedar ingatkan, menurut nggak ada slotnya karena tanggal 7 saya pamit. Pertama, iktikaf yang benar mulai tanggal 20 Ramadan habis subuh. Hadis Sahih Bukhari. Sampai ke Uzbekistan saya cari hadis. Yang kedua, beliau Rasulullah SAW nggak pernah meninggalkan tempat iktikaf. Sampai istrinya Aisyah mengatakan, aku sisir rambutnya, kepalanya ke bilik kamarku, badannya tetap di tempat iktikaf. Apa kata Sofiyah? Aku punya hajat pada suamiku yang sedang iktikaf Masjid Nabawi. Aku datangi tempat iktikafnya. Beliau menemaniku di depan pintu Masjid Nabawi. Selesai hajatku beliau suruh aku pulang. Sedangkan beliau kembali ke tempat iktikaf. Kalau kita gimana iktikaf? Seenaknya kan? Kecuali ada uzur. Ustaz, kami gak dapat cuti Ustaz. Maka bekerja itu wajib. Iktikaf hukumnya sunnah, betul? Dahulukan ya. Cuman yang bekerja saya mohon, mulailah aktivitas di tempat iktikaf, mandi semua tempat iktikaf, berangkat ke PII di tempat iktikaf, pulang dari PII ke tempat iktikaf, bukan pulang ke rumah dulu, apa kabar istriku, nggak begitu. Harus ketat iktikaf. Kalau ingin meraih Lailatul Qadar. Kalau nggak cara begitu berarti dapat Laila Sari atau Laila Majnun. Dapat pahala itikaf? Dapat. Bapak ibu niat itikaf sekarang, ini itikaf, kalau niat itikaf dapat pahala itikaf. Cuman apakah dapat Lailatul Qadar dengan cara itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan demikian. Sampai kapan beliau itikaf? Sampai beliau wafat. Ukurannya bukan umur. Hatta tawafahu, sampai beliau wafat. Saya mau nanya Ustadz Fauzi, beliau dijamin masuk surga enggak Ustadz? Bukan hanya dijamin, pertama manusia masuk surga beliau beliau meninggalkan i'tikaf. Pernah beliau mudik di akhir Ramadan pulang ke Mekah. Saya nggak ngelarang mudik, tapi mudiklah yang syar'i dan elegan. Sebelum tanggal 20 Ramadan atau malam takbiran atau habis sholat id. Oke ya, setuju ya? Dan yang terakhir jangan lupa bayar zakat fitrah. Karena kalau nggak bayar zakat fitrah, puasanya nggak diterima oleh Allah. Berapa ukuran zakat fitrah? Saya ingatkan nih. Kan selama ini ada pemahaman 2,5 kilo. Ternyata saya punya mod dapat sertifikasi dari Masjid Nabawi Madinah yang dikasih oleh Syekh Ali Jabir Allah yarham. Mantan istri beliau sekarang satu divisi dengan saya di MUI Pusat, Lembaga Penggerak Ekonomi Umat, Ibu Deva namanya. Udah? Apa yang saya sampaikan? Begitu saya timbang dengan sertifikasi ini, ternyata bukan 2,5 kilo, 2,7 kilo. Kalau kurang gimana zakat fitrah ya? Maka saran saya, fatwa saya, dan saya bertanggung jawab, supaya kita keluar dari polemik apakah 2,5 atau 2,7, mendingan setiap kita 3 kilo. Lebih 3 on, anggapnya sedekah. Kalau kurang nggak diterima masalahnya. Paham ya maksud saya ya? Terus zakat fitrah harus dengan makanan pokok. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan zakat fitrah dengan kimah dengan uang nggak sah. Yang mengatakan boleh dengan uang cuma Imam Hanafi. Tapi kata Imam Hanafi boleh dengan uang syaratnya 5 kilo bahan pokok. Selama ini orang pakai uang 5 kilo atau 2,5 kilo.
makin nggak diterima. Bayangkan ya. Sudah saya sampaikan ya Allah. Bapak Ibu terima atau tidak silahkan. Minimal saya diberi ilmu sedikit oleh Allah sudah menyampaikan. Saran saya 3 kilo. Semiskin-miskin kita tetap bayar zakat fitrah 3 kilo. Nanti ada panitia tahu kita miskin pasti dikembalikan lebih malah. Ya, oke ya. Mohon maaf segala kekurangan saya. Sudah cukup kuis Ramadannya, nggak ada yang bisa jawab. Mohon maaf ya. Bapak curhatnya, mau nanya apa ya? Mau nanya. Makin extra time kita. Oke, silakan. Iya, betul. Oke, saya paham jawabannya. Saya paham pertanyaan, maaf. Pertama, memang ada pemahaman. Sholat witir ada sholat penutup. Adapun mereka yang membolehkan, mereka pakai hadis Ibnu Mas'ud. Bahwa saat ditanya, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Sholatul laili matna, bahwa sholat malam 2 rakaat. Di hadis ini tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Fa in khiftum ayati hadikum subuh fa'utu wahidah. Jika kamu takutnya datangnya waktu subuh, cukup witir 1 rakaat. Maka mereka yang membolehkan habis witir sholat tahajud itu pakai hadis ini. Yang dilarang 2 kali witir dalam semalam. Ada hadis Sahih Bukhari, la witrani fi lailah, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Oke ya. Nah, tinggal Bapak mana yang Bapak yakini. Ustadz terbangun jam 2, saya mau tahajud lagi boleh, tapi nggak boleh witir. Atau yang nggak mau ini, Ustadz saya terbangun jam 2, saya mau ngaji boleh, kan sama-sama ibadah. Yang nggak boleh buka HP, nonton lah. Tidak lebih dari 11 rakaat, betul. Makanya dua-dua hadis sahih. Yang satu Aisyah menjawab bahwasanya Rasulullah SAW la yazidu wa la yanqus illa fi 11 rakaatan fi Ramadan am fi ghairi. Saat seseorang bertanya pada Aisyah, bagaimana sholat Rasulullah SAW baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan? Jawaban Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari, tidak lebih dari 11 rakaat. Bahkan dipakai oleh Muhammadiyah hadis ini. Cara sholat tarawih Muhammadiyah 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, ditutup 3 rakaat witir. Kata orang NU, cara sholat tarawih Muhammadiyah formasi Jerman. Back 4, midfielder 4, striker 3, kata NU, ya kan? Hadisnya tadi Aisyah, ya. Jadi artinya karena dua-dua didukung hadis sahih, tafadhol. Terbangun punya waktu kan tidak harus sholat, kan masih bisa baca Quran. Saya mau nanya, amalan terbaik sepertiga malam terakhir itu apa? Sholat, doa, atau istighfar? Banyak berdoa, karena Allah sangat dekat dengan kita sepertiga malam terakhir. Jadi yang betul, Allah mengabulkan doa kita bukan hanya malam nisfu Sya'ban. Itu kejahilan, kebodohan. Setiap malam, sepertiga malam terakhir, apalagi Ramadan. Yang kedua, banyak istighfar. Kapan istighfar? Saat sahar. Apa sahar? Sahur itu 50 ayat menjelang azan subuh. Jadi jam 2 sampai sahur itu banyak berdoa, banyak sholat. Kan sholat itu ada doanya, apalagi saat sujud. Aqrabul abdu li rabbihi wa sajidun fa'aktsiru fihi. Sebaik-baik doa saat kita sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Jadi sujud yang lama. Bahkan dari segi kesehatan, karena saya juga Master Public Health, alumni Malaysia, orang sujud lama itu sehat, menguatkan jantung, ginjal, bahkan meningkatkan vitalitas. Makanya alhamdulillah Ustadz Taufik anaknya 11. Nah, jangan nanya berapa posnya. Nah, itu contohnya. Ya, itu ya. Itu karena sujudnya lama. Ya. Oh, Ustaz kok enggak jidatnya hitam? Nah, itu ada masalah lagi perdebatan ya. Seharusnya kalau memang enggak bisa kita hilangi. Karena takut ujub dan ria. Tapi kalau udah terlanjur hitam, lanjutkan. Yang penting jangan bangga dengan hitamnya ya. Oke. Lanjut ya. Jadi itu bahasannya. Kembali pada yang mana kayak gini, karena dua-dua didukung hadis sahih. Satu dari Aisyah, satu dari Ibnu Mas'ud. Oke? Yang nggak boleh habis bangun tidur lagi. Yang terakhir saya berharap jangan tidur habis subuh ya. Kejar sholat syuruk. Kami yang sudah haji umroh aja belum tentu diterima Allah. Tapi dengan sholat syuruk pahalanya haji dan umroh sempurna. Tapi syaratnya subuh
tidak meninggalkan tempat sholat subuhnya, dia tetap zakarallah, sabata wa zakarallah hatta tatlu'asy syams, sampai terbitnya matahari, bukan nunggu syuruk tidur, nunggu syuruk buka HP, nunggu syuruk ngobrol, bukan. Zakarallah, berzikir, ada zikir pagi, zikir terbaik baca Quran kata Rasulullah SAW dari Ahmad, sampai terbitnya matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat karena Allah, pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang sudah haji menyempurnakan ibadah haji umrah kita, yang belum sama sekali, ini kesempatan yang Allah berikan. Barakallahu fikum, mohon maaf segala kekurangan saya, kebenaran milik Allah. Allah musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.